Iya dong, jelas ya. Ya kita pikir itu ya karya saya juga kan gitu ya. Saya juga tetap bahwa ya lagu Jogja kita tetap ingin hadirkan dong. Kenapa? Karena Klanis juga ingin mendengar itu juga lagu itu gitu. Intinya pertama kan New Kla ini adalah meneruskan Kla Project, ya kan. Jadi dasarnya adalah tetap memberikan ke Klanis gitu keinginan apa orang yang kangen Club Project, warna Club Project itu tetap hadir. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Senela Ana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Tali cinta Cut Keke dan Gatan terancam putus karena Cut Keke sudah memasukkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lilo, mantan personil Kla, kecewa dengan New Kla yang selalu membawakan lagu ciptaannya. Setelah itu simak cerita Shanti dan Feby Febiola yang sedang mengalami gejolak cinta yang berbeda. Jangan ketinggalan menyaksikan penuturan Roy Suryo soal foto wanita setengah telanjang yang diduga Artika Sari Devi. Inilah Gospot, gosip seputar orang ternama. Mungkin di antara Anda ada yang mempunyai suami yang umurnya jauh lebih muda dari Anda. Mungkin buat Anda itu adalah hal yang biasa alias asik-asik aja. Namun pemirsa, beda halnya dengan Cut Keke dan suaminya Gatan. Umur Gatan jauh lebih muda 4 tahun dibanding Cut Keke. Nah, tidak disangka-sangka ternyata Cut Keke telah menggugat cerai Gatan. Apakah perbedaan umur yang menjadi pemicunya? Inilah Gospot. Nyaris luput dari perhatian wartawan, Cut Keke ternyata sudah mendaftarkan gugatan cerainya kepada Gatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juni 2005. Cut Keke menikah dengan Gatan pada 8 Oktober 2001. Belum genap 5 tahun usia perkawinan mereka, dan kini sudah diambang perceraian. Oh ya, benar Cut Keke sudah mendaftarkan gugatan cerai terhadap suaminya ya. Nama aslinya itu Cut Zudiake Angkasa ya. Dengan suaminya Gahtan Salehilabi dengan nomor perkaranya 697 PDT.G/2005 PAJS tanggal 9 Juni didaftarkan oleh kuasa hukumnya Elsa Syarif SH. Pernikahan Cut Keke dan Gatan bisa dibilang cukup mengejutkan karena Cut Keke menikahi laki-laki yang umurnya lebih muda 4 tahun dibanding umurnya. Di awal pernikahannya Cut Keke sempat berseloroh. Suaminya masih gila clubbing. Apakah itu pertanda Gatan tak bisa mengimbangi kedewasaan Cut Keke? Saya nggak bisa cerita dulu sekarang, mungkin ntar ada waktunya saya akan lebih menjelaskan masalahnya gitu loh. Tapi kalau ditanya apa benar ya benar gitu loh. Detailnya nanti ya saya jelaskan gitu. Mungkin saya nggak bisa jelaskan sekarang. Ya sekarang ini saya lebih menyerahkan pada yang di atas gitu loh. Cut Keke sudah mempercayakan kasusnya kepada pengacara Elsa Syarif, seorang pengacara yang bisa dibilang piawai membela perempuan-perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Apakah penunjukan Elsa Syarif sebagai pengacara juga terkait dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga Cut Keke? Wah, saya nggak komentar dulu ya. Saya nggak komentar dulu. Nggak komentar ya. Hah? Udah 2 minggu kali ya. Mungkin saya butuh teman-teman pers mengerti dulu gitu loh. Karena saya sekarang ini juga selain banyak kesibukan juga sebenarnya masalah ini sangat stres banget gitu loh. Bukannya dianggap saya juga tidak stres ya. Pusing juga gitu. Jadi saya minta pengertiannya mungkin nanti saya akan lebih menjelaskan lagi yang lebih konkret lagi gitu. Awak Gospot mencoba mencari konfirmasi dari pihak Gatan. Sepanjang sore hingga malam hari Gatan tak terlihat di rumahnya. Akhirnya salah satu pihak keluarga menemui wartawan dan menjanjikan akan menggelar konferensi pers hari Sabtu depan. Sabtu pihak keluarga akan perihal ini, insya Allah ya, insya Allah ya. Oke. Saya akan tanyakan ya. Oke mas. Ketika seorang anak sedang menanggung beban berat, biasanya dia akan lari kepada orang tuanya.
Teguh Angkasa, ayahanda Cut Keke, justru mengaku tak tahu menahu dengan keputusan Cut Keke menggugat cerai suaminya. Itu sebenarnya saya nggak tahu persis ya dari mana mereka memulai, dan sampai saat ini cuma yang saya tahu mereka sudah ada pengacara. Tapi apa kesimpulan pada pengacara itu saya juga belum tahu pasti. Nah, itu ada kalangan ada, tapi bukan masalah perceraian itu ya, masalah selisih paham antara dia dengan suami ada, ya, tapi bukan masalah perceraian. Tapi masalah perceraian saya juga baru tahu dari malam ini resmi dari kalian ya. Jadi saya nggak bisa memponis bahwa itu tidak baik ya. Kalau mereka sudah nggak cocok lagi berdua, kita nggak bisa ini juga kan. Ya, kalau itu yang terbaik bagi mereka, saya juga nggak bisa itu saya mengatakan jelek kan, nggak bisa juga kan. Ya sebenarnya sih bukan terpikir ya, maksudnya gini, apapun ini mungkin udah jalannya gitu. Siapa sih yang menginginkan perceraian? Mungkin semuanya tidak ingin seperti itu, tapi keputusan saya sudah pikirkan matang-matang. Insya Allah ya apapun yang saya lakukan ini mungkin ada baiknya bagi saya, baik ke depannya, itu aja. Kematangan atau kedewasaan tidak selamanya berbanding lurus dengan usia. Banyak contoh, misalnya rambut semakin beruban, namun kelakuan semakin tidak karuan. Pemirsa, Anda pasti setuju kalau lagu-lagu Club Project sangat menyentuh hati. Namun kini Club Project sudah berganti baju menjadi Nukla minus Lilo yang sudah mengibarkan benderanya sendiri. Nah pemirsa, namun tanpa Lilo, Nukla masih sering menyanyikan lagu-lagu Club Project, juga lagu-lagu ciptaan Lilo. Nah apakah Lilo tidak keberatan lagu-lagunya dikomersilkan oleh mantan teman-teman seperjuangannya? Inilah Gospot. Grup musik legendaris Club Project sudah bermetamorfosis menjadi Nukla dan sudah mencetak 1 album. Ada banyak musisi baru yang bergabung di Nukla, sementara personil lawas Club Project tinggal Katon Bagaskara dan Adi Adrian. Nama Lilo memang sudah dihapus, tetapi lagu-lagu karya Lilo tetap disenandungkan dalam setiap pentas Nukla. Maklum, meski sudah ganti baju, tetapi Nukla tetap tak bisa memutus keterkaitannya dengan Club Project. Iya dong, jelas ya. Ya kita pikir itu ya karya saya juga kan gitu ya. Saya juga tetap bahwa ya lagu Jogja kita tetap ingin hadirkan dong. Kenapa? Karena Klanis juga ingin mendengar itu juga, lagu itu gitu. Intinya pertama kan Nukla ini adalah meneruskan Club Project, ya kan. Jadi dasarnya adalah tetap memberikan ke Klanis gitu keinginan apa? Orang yang kangen Club Project, warna Club Project itu tetap hadir gitu. Yang menjadi persoalan sekarang, apakah Lilo mendapat royalti atas lagu-lagu ciptaannya itu? Sungguhkah Lilo akan membiarkan lagu-lagu ciptaannya dikomersilkan oleh Nukla, sementara Lilo tak mendapat sepeser pun dari Nukla? Saya nggak tahu kenapa mereka ganti nama, itu hak mereka. Tapi yang jelas kalau mereka ingin pakai band mereka yang lama, ya mereka harus mengikut sertakan saya dong. Loh, band barunya aja saya juga sedih gitu loh, band barunya bawain lagu-lagu yang saya ciptakan. Wah, seakan-akan kalau ketemu saya, seakan-akan saya tuh, iya lu nafkahnya dari lagu gue kok, sombong gitu loh. Saya suka bingung, tapi nggak masalah gitu loh Mbak, biarin aja. Ya saya nggak tahu ya Lilo bagaimana kalau dia saya pikir kan itu ada ininya ya, sistemnya tersendiri. Di situ performing right atau segala macam itu kan ada KCI, prosedurnya tuh ada seperti itu gitu. Tapi saya nggak tahu apakah itu jalan atau tidak, saya juga nggak ngerti. Bagi saya adalah ada tatanan hukumnya. Kalau mereka pakai lagu-lagu dari saya, ya mereka mesti bayar. Ya kalau memang itu ada karyanya ya karya dia gitu. Iyalah itu sejarah kan nggak bisa dibohongi kan gitu. Tapi saya pikir karya itu kalau udah dipublish ya kita bisa berhak aja kita memainkan atau menyanyikannya gitu. Lilo sendiri kini sedang berkonsentrasi dengan jabatan barunya sebagai produser musik. Sebagai musisi, Lilo juga tetap eksis dengan membentuk band Exotic. Apa jadinya jika lagu-lagu Lilo terselip dalam album Nukla? Kita nggak boleh ganggu rezeki orang kan. Ya itu kan mereka band baru, cari nafkah semua ya. Bagus lah kalau mereka mau misalnya Lilo nih kita lagu-lagunya kita hidup dari lagu-lagu kamu juga.
saya bayar kamu ya syukur. Nggak dibayar ya nggak apa-apa Mbak, nggak problem saya. Selama nggak direkam saya cuek aja Mbak. Kalau udah direkam artinya udah ada royaltinya. Kalau cuma buat manggung-manggung, biarin aja lah mereka cari uang dari lagu-lagu saya, nggak apa-apa. Ya saya pernah lihat di TV juga dia bawain lagu apa ya, ada beberapa lagu Kla lah gitu. Dan ya sah aja, saya juga nggak menuntut apa-apa dalam hal seperti itu kan gitu.